Saya mempunyai teman yang masih mengikuti akun Instagram artis Korea. Dari mengikuti Instagram artis Korea tersebut bisa menjadi pintu zina mata. Mohon nasihatnya untuk teman saya yang insya Allah juga mendengarkan kajian ini. Ya, tadi kita semua termasuk teman kamu ini itu sudah mendapatkan nasihat dari Nabi tadi. Kenapa? Ya, karena tadi hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu sudah dibacakan dan sudah dijelaskan bahwa mata ini bisa untuk berbuat zina. Zinanya dengan melihat. Kalau teman kamu ini seorang muslim, ya tinggal ikuti. Lebih kuat mana mengikuti artis Korea dengan berzina mata atau menundukkan pandangan mata? Al-amru mufawwad ilaika. Urusan terserah kamu, pilih mana. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, siapa yang ingin iman, imanlah. Berarti tundukkan pandangan dalam konteks ini. Ghadul basar. Karena mata ini bukan hanya untuk melihat. Dalam Islam itu perlu kita sadari, mata ini, penglihatan ini adalah nikmat dari Allah. Bukan karena kehebatan kita sehingga kita bisa punya mata, bukan. Namun karena nikmat dari Allah, kita diberi secara cuma-cuma oleh Allah, diberi gratisan oleh Allah dan tidak diminta bayaran oleh Allah. Kita hanya diminta untuk mensyukuri nikmat penglihatan ini oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya, dalam Quran surah An-Nur itu, surah ke-24 ayat 30 ya, untuk laki-laki, 31 untuk perempuannya. Tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu. Maksud menundukkan pandangan itu kok bukan berjalan terus nunduk terus, itu bukan. Kalau berjalan nunduk terus ya nabrak nanti, nabrak atau ditabrak. Maksud ghadul basar, menundukkan pandangan ya, itu mata penglihatan ini tidak kita gunakan melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi tidak digunakan untuk melihat yang tidak baik. Namun mata ini hanya kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Fungsi mata dalam Islam begitu ya. Kalau penglihatan ini fungsinya hanya sebatas untuk melihat saja, maka apa bedanya penglihatan seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Kalau fungsinya hanya sebatas untuk melihat, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah pun juga bisa melihat. Sama dengan kita, orang beriman pun juga ada yang melihat. Kalau fungsinya hanya untuk melihat, lantas apa bedanya? Padahal Allah ciptakan kita ini tujuannya agar kita beribadah, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Oleh karenanya Allah perintahkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangankan hanya penglihatan, kita melihat ini termasuk aktivitas hidup. Kalau ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, matinya pun itu harus untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Apalagi hanya untuk urusan aktivitas hidup. Mati kita pun kalau kita ngaku beriman itu harus untuk Allah, karena Allah dan di jalan Allah. Nah sekarang kalau nikmat mata kita gunakan melihat yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama, kira-kira apakah mati kita ini nanti akan diridhoi oleh Allah? Hanya gara-gara mata digunakan melihat yang tidak baik. Maka kalau di hati teman saudara tadi ada iman betul, imannya shodiq betul di hadapan Allah, begitu melihat hal yang tidak dibenarkan,
Misalkan aurat orang lain lawan jenis, begitu melihat otomatis matanya ini akan mendapatkan stimulus dari hatinya, dipalingkan oleh dorongan keimanan yang muncul dari dalam hatinya. Orang yang imannya sodik, imannya benar di hadapan Allah, begitu melihat otomatis langsung berpaling. Bukan dirinya yang memalingkan penglihatannya, namun imannya yang membentengi matanya untuk melihat yang tidak baik-baik. Begitu melihat langsung dipalingkan begitu. Otomatis itu matanya mendapat stimulus dari kolbun salimnya. Iman yang ada dalam hati memerintahkan mata untuk segera memalingkan itu. Beda kalau imannya mutarodid, ragu-ragu, imannya kadzib, tidak melihat pun matanya ya, dia akan berusaha mencari-cari untuk melihat yang tidak baik. Padahal posisinya tidak melihat. Tidak melihat maksudnya ya, dia tidak melihat di depannya. Misalkan pornografi dia tidak melihat, namun karena imannya kadzib, mutarodid, maka dia akan cari-cari bagaimana biar dia matanya bisa melihat hal-hal yang pornografi semacam itu, sehingga imannya tidak akan menjadi benteng penglihatannya, malah justru dia akan mengikuti hawa nafsunya, mencari-cari, lama-lama matanya berzina, kesana kemari melihat orang-orang yang telanjang dan lain sebagainya. Zina mata, lama-lama pikirannya kemana-mana, hatinya punya hasrat, keinginan, nafsunya muncul. Akhirnya kemaluannya membenarkan itu semua, terjadilah zina hakiki. Ini hadis dari Nabi. Kalau nasihat ya, dari hadis Nabi saja tidak bisa kita terima, terus nasihat siapa yang akan kita terima? Meski kita tidak bertemu dengan Nabi, namun apa yang menjadi ajaran beliau sampai kepada kita. Maka nafsu itu ya, dalam nafsu itu sudah diilhamkan dua hal. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua kita punya fujur dan takwa. Nafsu kita ada dua potensi itu. Kita punya itu semua, fujur maupun takwa. Kalau ingin muncul takwanya, maka fujurnya ditekan. Fujur ini berkaitan dengan hawa nafsu. Sedang nafsu itu lama rotum bisu, senantiasa mengajak seseorang untuk berbuat kemaksiatan. Kalau ingin takwanya muncul, maka fujurnya ditekan sekuat tenaga, jangan diikuti. Apa yang menjadi bisikan hawa nafsu jangan ditindaklanjuti. Cukup hentikan, dilawan sekuat tenaga. Nah, kalau hawa nafsu membisiki, oh buka HP-mu, di situ ada perempuan-perempuan cantik yang begini begitu, begini, ada yang tidak pakai baju dan lain sebagainya. Kemudian diikuti, ya berarti takwa kita hilang, turun. Yang muncul adalah fujur. Namun saat bisikan itu kita lawan, kita tidak turuti, maka fujur bisa ditekan, yang muncul takwa. Ya, sekarang kalau telanjang itu dikatakan modern, ya, kemajuan zaman dibuktikan dengan telanjang yang tidak buka aurat, dikatakan manusia ketinggalan zaman, manusia jadul. Maka binatang itu lebih modern dari manusia. Binatang itu sudah sejak dulu telanjang. Lawang sekarang saja banyak kok binatang yang oleh pemiliknya diberi pakaian kok. Ada monyet piaraan diberi pakaian,
oleh pemiliknya, kucing, diberi pakaian. Ya sekarang malah manusianya yang telanjang. Kalau telanjang itu dikatakan modernitas, mengikuti zaman, mengikuti kemajuan, up to date dengan perkembangan zaman, maka hewan binatang itu lebih modern, lebih maju. Ya, maka kamu juga nasihati temanmu, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya, hanya kulaan dosa, hanya kulaan dosa. Kesana kemari, membawa gadgetnya, membawa HP-nya, melihat artis-artis Korea. Terus kapan matanya digunakan untuk membaca, mentadaburi, murajaah kitab suci kita yang diturunkan langsung oleh Allah, kalamullah melalui malaikat Jibril, turunkan kepada Nabi Muhammad, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Sudah yakin, dah berhenti. Di akhirat nanti kamu, temanmu, kita semua tidak akan ditanya, hei fulan atau hei fulanah, sebutkan nama artis Korea yang kamu ketahui. Oh tidak tahu ya Allah, kenapa tidak tahu? Gebuk. Tidak begitu. Yang akan ditanya nanti, umur kita gunakan untuk apa? Penglihatan kita gunakan untuk apa? Nikmat pendengaran kita gunakan untuk apa? Nikmat lisan kita gunakan untuk apa? Nikmat kekayaan harta benda materi kita dapatkan dari mana dan kita gunakan untuk apa? Apakah fisabilillah atau fisabilis syaiton? Semua akan ditanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tangan juga akan bicara, akan ditanya. Semasa hidup di dunia, tangan ini digunakan untuk apa saja? Kaki digunakan melangkah kemana? Pikiran digunakan untuk apa? Ilmunya digunakan untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah. Nah, terus coba tanya nuranimu. Saat ditanya oleh Allah sendirian di hadapan Allah, tubuh bergetar ketakutan karena tidak ada yang bisa menolong selain amal kita. Kira-kira masa iya kamu akan jawab, mata saya gunakan selama di dunia untuk melihat artis-artis Korea ya Allah? Apa begitu? Tanya nuranimu. Kira-kira kalau jawaban seperti itu selamat apa tidak? Selamat atau tidak? Ya, tanya nuranimu sendiri. Mau berubah, alhamdulillah. Tidak berubah, ya monggo. I'malu ma syi'tum. Kita diberi kebebasan oleh Allah, kerjakan apapun yang kamu inginkan. Namun ingat fa innana mayyitun, kita semua akan mati. Kita ini camat calon mati, semuanya akan mati. Kerjakan sesuai sekehendak hatimu. Mau iman imano, mau kafir kafiro, mau maksiat maksiato, sak karepmu. Ning eling, engko bakal kabeh mati. Ya, kalau mati, setelah itu kamu bakalnya semua akan diberi balasan yang setimpal. Hidup di dunia nikmatnya tidak seberapa, hanya sebentar. Sengsara dalam siksaan selama-lamanya. Naudzubillah, kita pun saat ini tidak terasa. Saat ini rumangsane baru kemarin, koyo-koyone IJSD itu baru kemarin, SMP baru kemarin, ternyata sekarang sudah ada yang kepala 4, kepala 5, kepala 7, kepala 3. Tidak terasa. Ini berarti hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Waktu berlalu begitu cepat. Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak manfaat. Matanya terus-terusan 24 jam berjam-jam digunakan untuk melihat artis-artis Korea terus.
tidak bermanfaat. Berapa jam kamu gunakan untuk melihat artis Korea? Berapa detik kamu gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi? Coba tanya nuranimu sendiri. Kalau pengen terus, ya sudah teruskan, tidak apa-apa. Pengen berhenti, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?